La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah, yaitu wa huwa al-Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulih. Landasan pokok utamanya adalah apa yang diturunkan oleh Allah atas Rasulnya, itu Al-Quran. Berarti landasan utama pokok kelompok Firqatun Najiyah tidak lepas dari yang namanya Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Artinya tidak mungkin satu kelompok yang mengatasnamakan Firqatun Najiyah jauh dari Al-Quran. Dan kadang-kadang kita melihat cara kemudian menggunakan atau kemudian cara memahami Al-Quran juga kaum muslimin berbeda-beda. Perlu diperhatikan juga. Hari ini kita telah disuguhi ilmu tafsir dalam bidang ilmu Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Maroki, tafsir-tafsir yang lainnya banyak. Tapi ada kelompok Islam yang justru mereka lebih sibuk menafsirkan yang seharusnya tidak ditafsirkan. Contohnya apa? Nafsiri huruf alif, nang apa alif bengkong, nang apa sana titik nang apa bismillah huruf kan asongolas. Aja dipikir sih gue, jenengane udah menurut petunjuk Al-Quran. Jerene mereka, kalau seandainya ada kaum muslimin yang memahami tafsir Al-Quran, mempelajari, memahami kandungannya, jerene ngene ngaji SYND penjerene menurut versi mereka. Mereka lebih sibuk mikiri huruf wawu, mikiri huruf alif nang apa, kemudian bengkong, nang apa di fathah, nang apa di kasroh, apa kue al hayyul al qayyum, apa kue alif lam mim, apa kue alif lam ro, apa kue nun. Padahal nek nang tafsir ilmu tafsir sing jenengane alif lam mim, alif lam ro, nun, kenapa kayak Yasin, tafsiran semua udah sepakat. Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala kandungan yang ada di dalamnya. Tapi ada kaum muslimin yang berusaha goleti makna apa sing dimaksud nun. Bukan dina kiamat raum dina, syukur ketemu. Iya. Ini coba. Bahkan saya punya ya dikasih kitab sama orang. Jadi nang buku itu isinya ke tafsir huruf wawu, tafsir huruf alif. Saya membaca kayak bingung ya. Wah, belum sampai saya ulang ya. Seakan-akan ke sing jenengane kaum muslimin kalau seperti itu ke bukan menjalur kepada hukum Al-Quran. Karena sing dimaksud kemudian di dalam kalimat ini, dia menggunakan Al-Quran memang sesuai dari kaidah apa yang memang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya, dan sekaligus mengikuti pemahaman dari Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Saya tidak tahu dia mengikuti pemahaman siapa. Jadi cerene iki nek wis ngaji gue tingkatannya wis dhuwur. Makomnya wis dhuwur ya. Cerene bingung kaum muslimin kadang-kadang sibuk mikiri huruf alif. Nah apa alif bengkok jawabnya yang takdir. Ya saya pernah punya kajian tafsir. Terus begitu kajian tafsir ada orang yang mau ikut, saya mau izin ikut. Terus tanya sama murid saya yang sudah biasa berangkat, ngajine kepriwe, kata kon ustaz teh wis ngerti tafsirane alif lam mim belum, yasin belum. Mun jarene nek belum ngerti ketingkatan ilmune si cekek jarene. Ini kan aneh, dipikir-pikir yang ngabung tafsirannya seperti itu. Artinya hanya Allah yang mengetahui maknanya. Sekalipun ya alif lam mim, ya memang ada ulama yang menafsirkan kalau alif lam mim. Alifnya ditafsir Allah, lamnya ditafsir Jibril, mimnya ditafsir Muhammad. Maksudnya adalah Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril diberikan kepada Muhammad. Tapi ini kan tidak banyak diikuti oleh ulama-ulama. Itu seperti itu. Ya apa perlu dipikir lah alif lam mim ya. Nanti anak amalan amalan alif lam ro, amalan dan yang lain-lain lah yang seperti itu. Ya. Dan sekaligus maksud dari kemudian menggunakan
Al-Quran sebagai landasan hukum, bukan juga Al-Quran digunakan untuk sesuatu yang tidak tepat guna. Contoh, Al-Quran digunakan malah nggo sesuatu sing menyimpang. Maca surat An-Nas ping 114 go pelet. Jarene mentang-mentang surat An-Nas ana kalimat ilahin nas. Engko nek lagi maca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dhewek kok nyebut jenengane bocah wedone sing disenengi. Jarene engko nek wis diwaca nasi ping 114, cah wedone engko dadi seneng. Iki jenengane kudu njaluk Al-Qur'an, malah Al-Qur'an digunakan untuk menyimpang. Itu seperti itu. Dan saya pernah mencari, karena dia zaman dhewek cilik diwari nang wong tuane dhewek. Dhewek nek suatu saat kepethuk guguk nang dalan kan kondoma sumumbuk mungun fahum layar cingun. Tak goleti nganti sikile ketemu. Hadise nang endi ki anu kan ndi jedasare gitu. Padahal ayat itu kan berbicara orang munafik ya. Mentang-mentang mungkin analoginya, mentang-mentang di ayat itu kan sumum bukmun yung fahum layar cingun tuli peka bisu, mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Dianalogikan nek wonge kala gonggong terus diwacak nekue jadi budak, jadi bisu. Mungkin itu mbok. Saya heran kadang-kadang. Ini yang kayak gini. Kalau memang tidak ada petunjuk yang pasti dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah, jangan berusaha kita amalkan. Hari ini kan ada banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan untuk sesuatu yang justru tidak benar. Contoh meninggal, innama amruhu idza aradan syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yung din yang pernah amal kayak gue. Diwaca jadi bisa ngomisi kesaktian, pengasihan, dagangan laris, pokoknya mau ngapa baik. Karena di dalam ayat itu analoginya adalah artinya innama amruhu, sesungguhnya semua perkaranya innama amruhu syai'an, sesungguhnya sesuatu perkara dari Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki cukup Allah katakan kun, ya kun fayakun, jadi akhirnya dianalogikan go ilmu ngapa baik, dagangan menaris ya gue men sekti jerene tangan jetos mlebu kubuang kirim rumah sakit PKU ya gue dan yang lain-lain ngasih nggo ngapa baik pokoknya. Dan yang ini yang tidak benar, ini berarti bukan yang dimaksud yang dikehendaki oleh kelompok firqatul najiyah. Artinya yaitu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Mulanya istilah tuntunan, tontonan. Ini ya Al-Quran kan tuntunan. Engkau nek wis tuntunan dadi pedoman hidup. Engkau nek pedoman hidup dadi uswah atau contoh dadine tontonan. Tontonan maksudnya men ditonton wong pada melu. Den kene kayak gue istilah kalau dalam kasih temen wis nyiapna pacitan gak bubar apa. Ini manen krumu kok. Iya yang kulo kan tamu kan kerasaan. Jadi ini wis ana sing natani piring ya berarti ngejak medang tadi. Oh iki ya. Oh ya wis kok. Ya kulo mandang deg-degan ngana piring moni mbok basane kon mandang. Gasik temen jago setengah sama. Dan berikutnya wa bayannahu li sahabatihi fi ahadisi sahihah, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Quran di dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya seperti ini, kalau kita berpedoman hanya Al-Quran, tidak menggunakan sunnah Rasulullah, jadinya ingkar sunnah. Anda pernah mendengar anak kelompok ingkar sunnah? Ya. Istilah Isa Bugis, nama yang lainnya Isa Bugis, nama yang lain itu ingkar sunnah. Karena pendirinya itu namanya Isa, orang Bugis. Ya, namanya ingkar sunnah. Mereka tidak berpegang pada hadis sahih, hanya berpegang pada Al-Quran. Ya, jenengane ingkar sunnah. Yang namanya antum sholat,
keneng jenengan sholat, dalil di dalam Al-Quran, ya tidak ada yang terperinci sebagaimana panjenengan sholat. Dan di dalam Al-Quran cuma hanya menyuruh wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, jenengan mulai ngedekna sholat, terus bisa Allah Akbar macanya apa, maca Al-Fatihah, maca suratan, duduk tahiyat akhir, duduk kemudian dan teratur sujud, doa-doanya semuanya itu di dalam sunnah sahihah. Artinya, kalau satu bulan kita hanya menjalur kepada Al-Quran saja, jadinya kelompok ingkar sunnah. Anak kelompok yang seperti itu jenengannya kelompok ingkar sunnah. Mereka berpandangan bahwa hadis itu dipandang tidak relevan, tidak ilmiah, susah dibuktikan kebenarannya. Karena Nabi ngomong 1400 tahun lebih, sehingga mereka tidak meyakini adanya hadis Bukhari, Muslim, dan yang lain-lain. Sampai mereka hanya berpedoman kepada Al-Quran, sampai mereka hanya mendirikan sholat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mereka. Jadi anaknya 5 waktu kan dewek nang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Anda kemudian berpegang pada Al-Quran, sholatnya kepriwe? Kan bingung, madhep mulun apa madhep ndi? Oh ya madhep mulun anak Al-Quran lah. Tapi engkau bisanya Allah Akbar, bisanya sujud, bisanya ruku nanti. Karena hadis yang sahih. Dan yang namanya agama Islam, semuanya itu dijelaskan dengan terperinci di dalam hadis yang sahih. Tapi perlu diingat, hadis yang sahih. Karena ada hadis yang tidak sahih. Apalagi statusnya sih udah hadis sahih. Satu hadis yang bukan hadis sahih kan akeh. Tapi wis masuk ke dalam ranah di dalam agama Islam. Contoh, keneng ana wong sholat, terus begitu maca waladhdallin, terus jenengan kan amin, terus ada dari kelompok kaum muslimin sing Rabbi wali walidaya, ayo ya Rabbi wali walidaya itu tidak didasarkan pada hadis yang sahih. Artinya nih, kalau suatu saat seperti itu, kalau kita kelompok firqatul najiyah ya jadi enggak, karena itu tidak berdasarkan hadis yang sahih. Dan itu sudah menjadi zaman dulu ke zaman biar sampai hanya ngapmeng sebelah tengen. Assalamualaikum inni as'aluka faujabi jannah. Kandi mana hadis iya, analoginya karena mentang-mentang kanan itu, iya analoginya kan karena kita ke kanan menggambarkan surga, kiri menggambarkan neraka. Jadi logikanya seperti itu. Itu artinya kan, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka dan masukkanlah aku ke dalam surga. Menangkan, ya Allah lindungilah aku dari azab neraka. Itu seperti itu, analoginya seperti itu. Sama seperti wong tatkala Allahu Akbar kan seperti ini. Nah, diputar itu kayak Allahu Akbar. Karena anak hadis sesuatu yang bersifat umum. Jika hadis itu umum, itu tidak bisa kemudian dikhususkan untuk aplikasi sholat atau aplikasi dalam amalan-amalan Islam yang tertentu. Dalil umumnya adalah kita disuruh untuk mendahulukan kanan daripada yang kiri. Ini kan hadis umum. Artinya hadis yang bersifat umum yang tidak bersifat khusus. Artinya kalau suatu saat umum itu kemudian dikhususkan, go sholat, nanti tekan Allahu Akbar seperti ini. Wah, karena yang seperti ini. Karena logika mereka mendahulukan yang kanan, sehingga diputer. Nah, iya. Kalau ini kemudian konsekuen melakukan mendahulukan kanan terus, jenengan sholatnya angel. Allahu Akbar, ini mendahulukan kanan jenengan. Iya, jatuhnya juga ya Allahu Akbar. Kan angel. Kalau menjatuhkan lutut juga kanan dulu harusnya. Kan seperti itu. Jenengannya dalil khusus, yang dalil umum yang tidak boleh dikhususkan. Itu seperti itu, dan banyak lagi terkait masalah itu, supaya kita lebih memahami dari konteks apa yang dimaksud dari poin yang pertama. Dan berikutnya, wa amara muslimina, dan Rasulullah menyuruh betul-betul berpegang teguh kepada keduanya. Kita disuruh memang berpegang teguh kepada keduanya. Artinya gini, kalau Anda melihat satu kelompok di zaman kita hidup hari ini lepas dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka itu bukan termasuk dari karakteristik manhaj, yaitu firqatul najiyah.
Maksudnya seperti itu. Nah, di dalam kalimat Rasulullah disebutkan, taraktu fikum syai'ani lan tadilu ba'dahuma. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian yaitu dua perkara yang tidak pernah akan sesat selama-lamanya. Selama kemudian kau berpegang pada dua perkara itu. Dua perkara itu adalah kitab Allahi wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Walayat tafarraqa, dan jangan sekali-kali mereka itu terpecah. Jangan kemudian mereka yaitu terpecah, dan jangan sampai kemudian Al-Quran dan Sunnah kemudian terpisah. Hatta yirida, sampai kemudian dia akan kembali malaya, yaitu kepada aku tunggu kemudian umatku di sisi Haud. Haud maksudnya adalah telaga. Karena di dalam ajaran Telaga Kausar, nanti kan manusia setelah berdiri di padang mahsyar, Rasulullah ngenteni nang Telaga Kausar. Telaga Kausar adalah telaga yang airnya bernama bersumber dari air yang ada di dalam surga. Sungai surga namanya Al-Kausar. Mengalir seperti itu pancuran dua yang menurun. Nanti kemudian terjun menuju telaga. Telaganya itu juga disebut dengan Telaga Kausar. Di Telaga Kausar tersebut terdapat bintang-bintang atau jumlah, yaitu gelas-gelas sejumlah bintang-bintang. Nanti umat Rasulullah, begitu mereka berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun, Rasulullah ngenteni nang Telaga Kausar. Sampean begitu dedok disuruh minum. Barang siapa yang minum tidak pernah akan merasakan dahaga selama-lamanya. Tapi ada umat Nabi yang begitu mendekat kepada Telaga Kausar diusir. Anak-anak, umat Nabi nyetek mengkausar diusir. Kenapa kemudian diusir? Kan sampai-sampai Rasulullah berkata kepada malaikat, ya malaikat, innahum ummati, mereka yang diusir itu adalah umatku. Jawab kemudian malaikat itu, kamu tidak tahu Muhammad, mereka telah melakukan sesuatu yang baru setelah kemudian engkau meninggal. Artinya sesuatu yang baru berarti sesuatu yang tidak berasal dari petunjuk Al-Quran dan sunnah yang sahih. Batikna dewek cedek Telaga Kausar diusir nang kono tuku es dawet nang dijejel. Iya. Dia penting nang dunia ya, ono akhirat. Itu seperti itu. Nah, ini poin yang pertama yang menjadi ciri khas atau kemudian karakteristik manhaj firqatun najiyah. Kalau seandainya kita kemudian simpulkan, berarti ciri khas atau karakteristik yang pertama adalah mereka senantiasa mengikuti manhaj atau minhaj cara beragama Rasulullah SAW di dalam kehidupannya dan cara beragama para sahabat-sahabat Nabi setelahnya, berdasarkan petunjuk Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan tidak menggunakan Al-Quran untuk penyimpangan-penyimpangan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemudian Rasulullah menjelaskan terkait masalah hal itu sebagaimana Rasulullah menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya melalui hadis-hadis yang sahih dan menyuruh kepada kaum muslimin untuk berpegang kepada keduanya. Dan maksud dari poin yang pertama ini adalah kelompok karakteristik firqatun najiyah senantiasa teguh berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kesimpulannya, kalau Anda kemudian berada di satu kelompok, mereka mengadakan satu aturan, satu hukum, satu keyakinan, satu sesuatu yang harus diikuti oleh jamaahnya. Sementara itu tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, jenengan jangan pakai. Karena itu bukan dari firqatun najiyah. Itu maksudnya. Sekalipun jenengan yang dibaik ngapa baik, kalau hal itu kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jenengan jangan ikuti itu. Nek jenengan berada di satu lembaga-lembaga itu, orang ya, baik, itu seperti itu maksudnya. Dan kadang-kadang soalnya kayak gini, kadang-kadang kita cenderung kepada aturan, kepada hukum, kepada sesuatu anggaran dasar yang telah kemudian ditentukan oleh lembaga itu dibandingkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Iya enggak? Iya.
Jadi banyak mengikuti apa yang memang sudah menjadi aturan di dalam lembaga itu, tapi justru tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini maksud, paham nggak maksudnya? Paham ya?